Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, rawahu at-Tirmidzi. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Pondok Bambu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu salat Isya, kita niat iktikaf di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Hidayah. Para alim ulama DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah yang dimati Allah SWT, wabil khusus Bapak Khasiat ya, sebagai ketua DKM-nya yang baru ya, semoga Allah berikan taufik sehingga beliau sabar dan ikhlas menjalankan amanah sebagai ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Tidak lupa juga akhin al-fadil al-karim al-ustadz Arif ya. Beliau yang mengundang saya ya, sebagai ketua umum Yayasan Masjid Al-Hidayah. Terima kasih atas undangannya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara saya yang baru ya, kita kenalan di sini. Masya Allah. Juga para ulama, para ustadz yang datang pada kajian maghrib ini. Ada sahabat saya juga, ada Pak Sandy di sini. Alhamdulillah, sepertinya beliau yang paling besar di sini nih, yang depan lagi. Beliau sengaja hadir ya, karena ada acara dekat dengan rumahnya dari sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Thayyib. Shalawat nariyah ya. Shalawat nariyah, ketika kita mendengar shalawat nariyah, itu apa yang pertama kali madalladhi yatabaddar fi dihnina fi adhanina, apa yang kemudian terlintas ya dalam pikiran kita, itu apa shalawat nariyah? Yang terlintas apa? Biasanya sholawat untuk apa? Mengabulkan hajat. Ya tentunya Allah yang mengabulkan hajat ya. Gak usah ditanyakan itu ya. Itu sudah otomatis. Cuma kita perlu namanya wasilah. Allah berfirman, wabtagu ilaihil wasilah. Allah yang menyuruh hamba-hambanya mencari yang namanya wasilah ya. Wabtagu, carilah. Utlubu, wabtagu, carilah. Ilaihi, kepadanya Allah, al-wasilah,
cari media, cara bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, diterima doa kita kepada Allah. Punya hajat, bikin hajatnya dikabulkan Allah. Bagaimana caranya? Cari wasilah. Wasilah itu media, media. Atau bahasa yang terkenalnya tawassul. Tawassul. Tawassul itu apa? Tawassul itu minta kepada Allah untuk mendatangkan manfaat, mengabulkan hajat kita, atau menolak bala, minta kepada Allah dengan cara menyebut apa? Menyebut nama-namanya yang indah, menyebut asmaul husna. Jadi sebelum doa nyebut nama-namanya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, baknya itu bak tawassul namanya. Baul isti'anah, kalau ilmu nahunya bak isti'anah. Itu firman Allah, walillahil asmaul. Allah punya nama-nama yang terbaik, husna. Fad'uhu biha. Kata Allah, mintalah kepadaku dengan menyebut nama-namaku yang tadi yang bagus. Jadi yang mengajarkan tawassul itu Allah. Allah. Ya. Jadi kalau baca Al-Quran itu jangan sepotong-potong. Gak boleh tawassul. Apa? Ngapain kita tawassul wasilah? Bukankah Allah berfirman? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayatnya benar, pemahamannya yang kepotong-potong. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku memohon kepadaku atau bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya itu dekat tuh. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya mengabulkan jika hamba-hambaku berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Jadi Allah itu ketika ditanyain, ketika hambaku bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, jawab fa inni qarib. Allah itu dekat. Permasalahannya, kita itu dekat gak sama Allah? Itu pertanyaannya. Allah itu dekat sama kita, Pak. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, Allah itu aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dari hambanya itu dari urat nadinya. Itu saking dekatnya. Allah dekat sama kita. Pertanyaannya, kita dekat gak sama Allah? Itu pertanyaannya. Lah kita kan banyak dosa. Mungkin pemasukan kita masih ada syubhatnya mungkin. Beda dengan orang-orang yang muttaqin. Itu apa yang masuk pada perutnya itu dijaga benar-benar. Pakaian yang uang dibuat beli bajunya dicari benar-benar halal. Wali-wali Allah itu takut mereka. Nah itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Lah kalau minta kepada Allah langsung diijabah. Lah kalau kita kadang subuhnya bablas, wes belas gara-gara apa? Nonton sepak bola jam 2. Subuhnya bablas. Kadang-kadang kita gitu ya. Kadang di jalan ngelihat aurat perempuan. Apalagi ke mall. Kalau ke mall sudah hampir dipastikan itu melihat aurat ya. Paha, kemana-mana paha itu. Dada. Ya Pak ya, yang ketawa yang tahu ini yang pengalaman. Makanya jangan suka ke mall. Bahaya mall itu ya. Bahaya. Biarin emak-emak aja yang ke mall, kita keluar aja. Tempat maksiat itu. Kayak gitu-gitu mata kita ya. Maka kita jauh dengan Allah ya. Oleh karena itu kita butuh wasilah. Salah satu wasilah adalah baca sholawat nariyah. Lah, nariyah ini media kita minta kepada Allah. Makanya orang tua kita dulu, leluhur kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, habaib kita. Kalau kita datang, Beb, Syekh, Kiai, Ajengan, Ustadz, Guru, saya punya hajat. Apa yang dikasih? Ini baca sholawat
Naria. Anak saya sakit, baca Naria. Mau tes jadi PNS, baca Naria. Mau ujian, Naria. Diganggu orang, Naria. Disantet orang, baca Naria. Semuanya Naria. Ya. Ya. Jadi memang Naria ini memang sholawat yang sangat populer, yang terkenal, yang viral mulai zaman dulu, sekitar 500 tahun yang lalu. Karena sholawat Naria pertama kali dibuat itu sekitar tahun 866 Hijriah, abad ke-9. Kalau Masehinya abad 9 tambah 6, abad ke-15. Yang mengarang siapa? Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Wahrani. Ya. Siapa? Ulang lagi. Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Wahrani. Lahir di Taza, Maroko, meninggalnya di Al-Wahran di Aljazair. Ya. Itu yang muktamad. Jadi tawassul itu tadi bisa dengan Asmaul Husna, bisa dengan sholawat tadi. Sholawat Naria itu yang namanya tawassul dengan kanjeng Nabi. Ya. Ya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad. Nah, bihi itu baknya bak isti'anah, bak tawassul. Yang dengan Nabi Muhammad kita bertawassul, ya, tanhallu bihil uqad. Permasalahan-permasalahan yang susah, yang kompleks, ya, yang susah, ya, sudah carikan solusinya, mentok sana mentok sini. Akhirnya kita tawassul dengan Nabi Muhammad, ya, semoga Allah memberikan jalan keluar, ya. Insya Allah ini boleh, masyru', ya, bukan syirik, bukan bid'ah, bagus, ya, bagus sekali. Siapa yang menyuruh? Allah. Dalilnya apa? Ya tadi itu, ya, wabtagu ilaihil wasilah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang ketiga, tawassul adalah dengan amal soleh. Boleh minta kepada Allah dengan amal soleh, boleh, ya. Dan itu yang mengajarkan siapa? Allah. Yang mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka kitab Sahih Bukhari, dinukil lagi oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Di awal-awal ada 3 orang bepergian, kemudian berteduh dalam satu guanya ketutup batu, gak bisa keluar. Kemudian mereka, bukannya mereka kemudian minta, ya Allah bukakanlah pintu gua, enggak. Apa mereka nggak tahu Allah itu wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata? Tahu mereka, Allah maha dekat, ya. Allah kalau ada hambanya mohon dia kabulkan. Tapi mereka punya cara bagaimana berdoa dan dikabulkan Allah. Yaitu apa? Berdoa dengan cara tawassul. Cari wasilah, cari media supaya Allah berkenan mengabulkan doa. Apa yang disebut-sebut? Nah, kata salah satunya, yuk kita berdoa dengan tawassul. Itu zaman sebelum Nabi, cerita itu. Jadi sebelum Nabi itu sudah ada tawassul, tapi tawassulnya dengan amal soleh. Yuk kita pikir-pikir, ingat-ingat, ya, memorize, ingat-ingat. Dulu selama hidup ini kita sebelum masuk gua ini punya nggak amalan soleh yang kira-kira ikhlas karena Allah? Akhirnya mikir tuh 3 orang itu. Satunya bilang, ya, dulu saya punya kekasih, ya, perempuan yang saya taksir, ya. Tapi kemudian dia nggak mau karena saya kiri. Ketika saya kaya, akhirnya saya bisa membeli dia. Ya, kemudian mau berzina, pas ketika di atasnya sudah, kemudian perempuan itu mengatakan ittaqillah. Ketika di mata ittaqillah, saya gemetar. Emas yang ada tangan saya jatuh, saya biarkan. Saya tinggal itu, ya. Ya, untuk membayar tadi perempuan itu, saya biarkan. Ya Allah, kalau saya meninggalkan zina itu karena takut kepadamu, ya Allah, bukakanlah pintu itu. Kebuka, tergeser, tapi nggak bisa keluar masih. Satunya lagi cerita, ya Allah, saya dulu punya orang tua. Setiap kali saya ngambil susu perahan, ya, susu sapi, saya kasihkan ke orang tua saya dulu sebelum istri dan anak saya.
Suatu malam, suatu ketika orang tua saya tidur lebih awal. Saya tungguin itu sampai mereka bangun. Padahal anak saya, istri saya tuh kelaparan. Sampai anak saya tuh nangis jerit-jerit, berteriak gitu, saking laparnya. Tapi saya biarkan mereka, saya dahulukan orang tua. Ya Allah, kalau ini adalah termasuk berbakti kepada orang tua, maka geser, buka pintu, tergeser. Yang terakhir, ya Allah, ya, saya dulu punya karyawan. Ini bos, yang cerita ini bos. Punya karyawan, setiap bulan, setiap gajian, dia nggak ngambil gajinya. Suatu ketika dia resign. Resign itu apa? Hah? Bukan meninggal. Meninggal. Resign itu ya keluar cari angin lah. Keluar dari pekerjaannya ya, nggak tahu kenapa. Lah gajinya nggak diambil. Kemudian ya Allah, gaji itu saya kembangkan. Saya investasikan, beli kambing, kambingnya beranak, saya belikan sapi, sapinya beranak sampai banyak. Suatu ketika ya Allah, orang ini karyawan saya datang, minta dikembalikan. Saya kembalikan semua. Jadi gaji yang mungkin berapa ya? 5 juta jadi 5 miliar. Diambil semua ya Allah, saya nggak dikasih persenan. Walau cuma 500 perak nggak ada, diambil semuanya. Ya Allah, kalau saya itu ya mengembangkan semua tersebut ya, itu karena menjaga amanah, tolong dibukakan, terbuka ya. Ini namanya doa tawasul. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya, kita itu boleh mengingat-ingat amal kita itu boleh. Karena ada orang mengatakan kalau sudah beramal jangan diingat-ingat. Itu nggak betul itu. Hadis ini dalilnya. Kalau kita beramal boleh diingat. Yang nggak boleh itu apa? Diungkit di depan orang. Ente dulu kalau nggak karena saya nggak jadi orang, mau jadi apa? Jadi kodok? Ya enggak ya. Ini kalau bukan saya masjid ini nggak makmur. Ya itu diungkit ya. Kalau diingat-ingat boleh. Siapa tahu nanti kita kepepet, ya, kita butuh senjata. Ya. Senjata kita adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa, caranya apa? Doa tawasul. Ya Allah, saya waktu tanggal sekian, tahun sekian, ya Allah, saya pernah, ya Allah, mengirim transfer uang untuk apa? Untuk Cianjur, ya Allah. Gak ada yang tahu kecuali saya dan yang penerima di sana. Ya Allah, kalau saya itu ikhlas karena panggilan kemanusiaan, ya, karena saudara saya di sana sedang ditimpa gempa, ya Allah. Tolong ya Allah, saya sekarang punya masalah ya Allah. Ya, lagi dililit utang contohnya. Ya Allah, semoga Engkau berikan jalan bagaimana biar bisa bayar utang. Ya Allah, atau saya sekarang lagi diganggu orang, tolong bantu. Insya Allah itu. Insya Allah. Itu namanya doa. Ya, doa tawassul. Dan semuanya boleh, masyru' ya, dalam Islam. Nah, kalau selawat nariyah ini namanya tawassul dengan zat bidzawatil fadilah, dengan person, dengan orang-orang, ya, dengan seseorang atau sesuatu yang Allah cintai. Ya, selain nama-namanya Allah, ya, selain amal soleh, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Seperti siapa? Para nabi, para rasul, para wali, ya. Apalagi tawasul dengan Al-Qur'an. Boleh. Kalau habis ngaji tawasulnya apa? Allahummarhamna Qur'an. Itu tawasul, Pak. Ya Allah, berkatilah kami dengan Al-Qur'an. Itu doa tawasul. Iya. Boleh. Ya. Enggak ada yang mengatakan enggak boleh. Allahummarhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan berkahnya Al-Qur'an. Ya Allah. Allahummarhamni bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya. Malah kalau boleh dipertanyakan, lebih mulia mana amal soleh yang kita lakukan
zakat, sedekah, infak, bantu orang, sholat, haji dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia mana Pak? Amal kita apa Nabi Muhammad? Amal kita. Kita tahu amal dari siapa? Nabi Muhammad. Kita bisa tahu sholat, bisa haji, tahu mana yang buruk, yang baik dari siapa? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau gak ada Nabi Muhammad, mungkin kita masih makan anjing babi, mungkin masih makan daging Sumanto. Tahu Sumanto? Manusia dimakan itu, nggak tahu halal haram kita. Dengan Nabi Muhammad Al-Hadi, ya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu lebih mulia dari amal kita. Bahkan Nabi Muhammad menyatakan dalam satu hadisnya, la yu'minu ahadukum, gak sempurna amal salah satu kalian para sahabat. Amal kita ini, iman kita gak sempurna kata Nabi. Sampai aku kata Nabi lebih dicintai dari dirimu, dari keluargamu, ya, minan nasi ajmain, dari semua manusia. Dalam satu riwayat, min kulli syai', dari segala sesuatu. Nabi Muhammad harus lebih dicintai dari segala sesuatu. Allah dan Nabi Muhammad lebih dinomorsatukan. Jadi, ya, kalau kita masih menomorsatukan amal kita, kita kebalik, ya, sombong amat kita, ya. Seperti kacang lupa kulitnya. Ya. Ada kacang tanpa kulit Pak? Hah? Ada kacang tanpa kulit nggak? Ada, karena sudah dikupas. Ya, kita bisa seperti ini karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja yang menciptakan alam semesta ini, yang mengasih kita rezeki, yang ngasih kita makan, ngasih nafas, itu berselawat kepada Nabi. Allah mengajak, wahai orang-orang beriman, ayo baca selawat kepada Kanjeng Nabi. Kenapa kita disuruh baca selawat kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Biar tidak seperti kacang lupa kulitnya. Sadar kita, ya, kalau kita ini seperti ini karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Allah nggak menganggap orang itu bersyukur kepada Allah, orang yang nggak bersyukur kepada manusia. Siapa manusia yang paling berjasa kepada kita? Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad bersabda, gak sempurna iman seseorang kalau masih menjadikan aku nomor sekian. Nomor satu, ya. Nomor satu harus wajib kalau ingin iman kita sempurna. Ya, kalau Nabi Muhammad di nomor sekian kan iman kita bermasalah. Makanya tawasul dengan Nabi Muhammad itu lebih bagus, lebih kita utamakan daripada tawasul dengan amal soleh kita. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak boleh tawasul dengan Nabi Muhammad, apa? Nabi Muhammad setelah mati, ya, mati fisiknya, ya, ruhnya hidup. Nabi Muhammad, ruhnya hidup. Ya. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Ya. Allah itu kata Nabi Muhammad punya malaikat, ya, tugasnya khusus patroli, ngider-ngider, cari mana hamba-hamba Allah yang baca sholawat kepada saya. Setiap kali, contohnya sekarang ini, kita kumpul baca sholawat naria, ada malaikat nyatet, namanya malaikat sayyahin, nyatet. Setelah nyatet, dikirim lewat WhatsApp. Nabi Muhammad nih, ya, jamaah maghrib Masjid Al-Hidayah baca sholawat bareng-bareng sholawat naria. Nabi Muhammad itu dikembalikan rohnya oleh Allah. Untuk apa? Bisa yaruddus salama alaina, ya, yaruddus salamana, menjawab, membalas salamnya kita, salawat kita dibalas. Sayangnya kita tidak mendengar jawabannya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang kekasih Allah yang mendengar salamnya Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada di dunia ini sedetik pun orang yang tidak baca sholawat. Orang selalu baca sholawat. Bahkan kalau ada sholat gak pakai sholawat, batal sholatnya.
Orang sholat nggak baca sholawat batal. Saking pentingnya sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, la ilaha illallah. Tayyib. Waktunya terbatas sekali ya, nggak mungkin saya jelaskan semua di sini. Antum silahkan ya. Ini nanti hubungin kalau mau, ini ada harga khusus, silahkan ke DKM nanti ya. Di sini saya sebutkan semua tentang siapa pengarangnya, karena banyak versi ya. Kemudian khasiatnya apa, kemudian bagaimana cara menolak atau membantah orang yang mensyirikkan sholawat nariyah. Kenapa? Oh gitu ya, baik. Kata informasi barusan dari Intel ini, setelah sholat isya kita lanjutan lagi katanya. Emang siap lanjut kembali? Siap. Nasi sudah nungguin. Allah, ya, Masya Allah. Ini sholat yang populer sekali ya. Ada sebagian orang, sebagian kecil ya, orang yang belum paham tentang sholawat nariyah. Kata sholawat nariyah itu nggak boleh, bid'ah, tuh syirik itu. Lah syirik bagaimana? Balik tanya ke dia, syirik itu apa? Nggak bisa jawab dia. Syirik apa? Tapi syirik versinya Nabi Muhammad SAW. Apa tuh syirik? Nah, baru kalau sudah tahu apa syirik, baru kita jelaskan. Ya. Nah, dalilnya ada di sini semua ya, di sini semua ada di sini. Dan siapa para ulama yang tawassul ya, mulai zaman dulu sampai sekarang. Jadi tawassul itu yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mengajarkan tawassul dengan Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad sendiri. Ya, Nabi Muhammad sendiri. Ceritanya diriwayatkan dulu di zaman Nabi masih hidup. Ada orang buta, ini namanya hadisud dorir, hadis orang buta. Hadisnya sahih. Ya. Riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Ibnu Majah menukil Abu Ishaq mengatakan hada hadisun sahih. Ya, hadisnya sahih. Tapi oleh Syekh Albani didhaifkan. Syekh Albani ini ya biasanya guru besarnya teman-teman Salafi Wahabi biasanya ya. Ya kalau nggak disahkan beliau nggak sah gitu. Tayyib. Datanglah orang buta ini minta ke Nabi, ya Nabi, tolong doakan saya itu ingin bisa melihat. Kata Nabi, in syi'ta sabarta. Jika kamu mau, ya sudah, sabar pulang. Saya jamin masuk surga, kata Nabi. Kalau sabar, ya. Orang buta kan nggak maksiat. Ya, ke mall apa yang mau dilihat? Walaupun paha kemana-mana, dada kemana-mana, enggak lihat. Ya kalau kita mau nunduk, oh, ya, mubazir katanya, nunduk mubazir. Astagfirullah. Mubazir itu makanan mubazir ya. Kalau maksiat bukan mubazir, astagfirullahaladzim. Mubazir ini. Anak muda begini kalau anak muda, Pak. Ilaha illallah. Jadi kata Nabi, kalau sabar surga. Kenapa? Mata nggak ngeliat maksiat. Tapi kalau mau, in syi'ta da'autu laka. In syi'ta da'autu laka. Kalau mau saya doakan kepada Allah. Lah, cara doanya itu doa tawassul. Kamu wudu kata Nabi, tawaddo. Isbagil wudu, sempurnakan wudunya, sunnah-sunnahnya ya 3 kali dan seterusnya. Digosok. Setelah sholat, setelah wudu, sholat 2 rakaat. Ya. Ada yang mengatakan itu sholat hajat. Sholat doa. Setelah sholat baca doa ini, didikte sama Nabi. Baca ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbina fi hajatina atau fi hajati lituqdali fasyaffi'hu fiyya. Riwayatnya macam-macam ya. Hadis itu riwayatnya macam-macam ya. Arti doa tadi,
Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya mohon padamu, wa tawajjahu ilaika, saya bertawajjuh menghadap kepadamu ya Allah, binabika, dengan tawassul dengan nabimu, binabika Muhammadin, Muhammad Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Itu Nabi yang mengajarkan kepada siapa? Orang buta tadi, Nabi Rahmah. Ada satu riwayat lagi, ya Muhammad, ada panggilan nidahnya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Saya minta kepada Allah, ya, bertawassul dengan kekasihmu ya Allah, Nabi Muhammad. Kabulkanlah hajatku. Apa hajatnya para buta tadi? Bisa melihat, biar sembuh matanya. Fasyafi'u fiyya, terimalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Orang itu pulang, gak lama balik lagi ke Nabi, sudah bisa melihat. Jadi yang mengajarkan tawassul dengan Nabi Muhammad itu adalah ya Nabi sendiri. Lah kalau kemudian salat nari itu syirik, berarti Nabi mengajarkan syirik. Mungkin apa enggak? Ya enggak mungkin lah. Masa Nabi mengajarkan syirik? Enggak mungkin ya. Mustahil. Impossible. Mission itu nama film itu mah. Enggak mungkin Nabi mengajarkan syirik ya. Makanya kemudian salawat ini diamalkan oleh para wali, karena yang mengarang ini wali kutub ya. Para wali diamalkan oleh para wali, oleh ya Syekhona Khalil Bangkalan, Hasyim Asy'ari ya, kemudian Ki Ihsan Jampes, dan seterusnya banyak ya, yang mengamalkan salat nariyah itu. Masya Allah. Dan salat nariyah ini Pak, Bu, perlu diketahui, yang redaksi yang kita amalkan sekarang itu yang ngarang bukan satu wali, banyak tangan-tangan para wali yang menyempurnakan. Redaksi aslinya bukan seperti yang kita kenal sekarang. Sejarahnya itu tinggal 3 menit lagi. Ini sejarah lahirnya salat nariyah. Ada bapak ya, bapaknya ini namanya Ahmad, punya anak namanya Muhammad. Ngajak anaknya untuk ziarah, sowan. Sowan ini berkunjung kepada ulama ke Syekh Ibrahim di Wahron. Tapi anaknya nggak mau ikut. Abah, saya nggak mau ikut. Nggak tahu kenapa nggak mau ikut. Cuma saya titip salam aja kepada Syekh Ibrahim. Salam saya. Ketika ayahnya sampai di rumah di hadapannya Syekh Ibrahim, disampaikan, anakku menyampaikan salam kepadamu, ibni ya yaqra alaikas salam. Kemudian oleh Syekh Ibrahim dijawab salamnya bukan waalaikumsalam, bukan, atau alaika waalaikumsalam, tidak. Beliau ngambil pena, kolam, ngambil kertas, nulis isinya salawat nariyah. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilah wassalim salaman taman ala nabiyyin. Itu redaksi aslinya. Kalau yang sekarang kan ala sayyidina Muhammadinil ladzi. Kalau yang aslinya itu ala nabiyyin langsung tanhallu, tanpa isim mausul, enggak pakai aladi. Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimnya enggak ada. Itu tambahan. Langsung wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim enggak ada. Naatnya enggak ada, sifatnya enggak ada. Biwajhihi wa ala alihi wa sahbihi titik. Itu redaksi aslinya. Ya. Terus siapa yang menambahi? Itu yang menambahi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadil, itu para ulama, para wali. Di antaranya yang menambahi adalah pengarang kitab Khazinatul Asrar, Sayyid Muhammad Haqi Afandi An-Nazili. Keturunan Nabi tinggal di Turki, makanya namanya ada Afandinya. Ya. Seorang mufassir itu. Itu yang menambahi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Ya. Dia mendapatkan ijazah dari gurunya dengan tambahan salawat, ada dengan tambahan fi kulli lamhatin wa nafasin badullah. Masya Allah. Insya Allah bersambung lagi karena sudah Isya. Insya Allah
habis Isya kita akan sambung mungkin 15 menit, habis itu kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertahan ternyata. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi kedua ini langsung saya buka tanya jawab saja ya. Tanya jawab saja. Persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Kalau tadi kan sudah sampaikan isi kandungannya, sekarang kita interaktif ya. Tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya seputar sholawat nariyah dan ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, silakan. Nama saya Yosriadi. Jadi yang saya tanyakan adalah penulis dari dipastikan itu siapa dia. Karena pada saat kita mengamalkan asal kita sebagai manfaatnya luar biasa. Di mana isi daripada sholawat ini isinya doa-doa untuk kita menjalankan saat kita beribadah memiliki, di mana dalam hidup ini ada sulit, ada susah, apalagi kondisi sekarang ini yang kita punya. Dan di sini ada media seperti Ustaz sampaikan tadi, yaitu alatnya dengan salah satunya yang efektif adalah dengan sholawat nariyah ini. Sehingga pada saat kita mengamalkan ini, alangkah seperti tidak sampai kata lupa dirinya. Di sini paling tidak kita memuliakan siapa yang menulisnya. Betul. Tidak ini dari Al-Fatihah seperti kita pada saat mengamalkan salah satu buku latih. Misalkan nanti kalau ada kita mengamalkan, kita kirim dulu wasilah kepada sang penulis. Nah ini juga demikian Ustaz izin. Tidak ada salahnya kita sebelum mengamalkan sholawat nariyah ini kita kirim Al-Fatihah kepada siapa penulis ini. Betul. Sehingga kita seperti tadi menghindar kaca lupa dengan kulitnya. Sementara kita menerima manfaat daripada hasil kita mengamalkan sholawat nariyah ini. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Bila ada ketidakpahaman saya menyampaikan karena saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Langsung saja ya saya tanggapin. Tadi di awal saya coba menyebutkan satu ya, yang paling unggul, maksudnya yang telah saya lakukan penelitian yang lebih awal, yang menulis pertama kali sejarah lahirnya itu adalah Syekh Ibrahim At-Tazi. Ya, secara singkat namanya Ibrahim At-Tazi, nisbat kepada kota Taza di Maroko. Jadi semua ulama itu sepakat yang ngarang At-Tazi. Ya, makanya ulama itu kalau banyak pendapat Syekh At-Tazi. Ya. Siapa orangnya? Ya, ternyata Syekh Ibrahim. Ya. Tapi ada lagi Abdul Wahab. Ya. Syekh Ibrahim ini wafat ya, tanggal 9 Mei 1462 Masehi. 1462. Kalau hijriahnya 8 Sya'ban 866 Hijriah. Jadi sekitar 500 tahun yang lalu ya, yang lebih malahan. Lahirnya sholawat nariyah ini. Ada buktinya, ada manuskripnya ada. Yang kedua ada Abdul Wahab At-Tazi.
Biasanya kalau kita dapat amalan dari para habaib, para kiai, para ustadz, siapa yang ngarang? Ada tawasulannya ya. Sebelum kita itu biasanya baca Al-Fatihah tawasulan. Salah satunya Abdul Wahab At-Tazi. Beliau wafat belakangan, 3 abad setelah Syekh Ibrahim. Beliau wafat tahun 1791 Masehi, abad ke-18. Ya, 15 sama 18 ya. 3 abad kurang lebih. Kalau hijriahnya 1206. Nah, profilnya, sejarahnya, siapa gurunya ada di buku ini, semua sudah ada saya tulis di sini. Karomahnya ada di sini. Ada satu ya, sebagian kecil orang mengatakan yang ngarang Ahmad At-Tazi. Itu saya belum menemukan ya, perkataan ulama atau biografi dalam kitab yang mengatakan yang ngarang Ahmad At-Tazi. Saya belum menemukan. Kalau tidak dikatakan itu tidak benar. Yang mengatakan Ahmad Tazi itu tidak ada. Tidak ada. Saya cari-cari di buku-buku ulama-ulama Maroko, tebelnya segini, sekitar 2000 halaman. Itu ulama-ulama Maroko itu. Gak ada yang namanya Ahmad Tazi yang ngarang Naria itu, gak ada. Baik. Jadi istilah dalam ilmu ya, ilmu wirid ya, ilmu adkar, itu biasanya ada tawasulan, Pak. Jadi sebelum kita baca wirid, biasanya baca sholawat ada tawasulannya. Ya, di antaranya itu Ibrahim At-Tazi, Abdul Wahab At-Tazi. Boleh ditambahkan nanti Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu yang melahirkan angka keramat 4444. Itu yang menemukan itu, yang bukan menemukan, ya, memformulasikan. Ibarat apoteker itu yang meracik sehingga lahirlah 4444 itu. Berikutnya yang perlu ditawassul itu adalah Syekh Haqi An-Nazili atau singkatnya Syekh An-Nazili. Nama lengkapnya Muhammad Haqi Afandi An-Nazili. Nama lengkapnya. Kalau disingkat Syekh An-Nazili gitu aja. Itu pengarang kitab Khazinatul Asrar. Itu yang perlu dibaca sebelum kita baca sholawat Nariyah. Berikutnya banyak di sini ya. Salah satunya Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Sanad saya sampai ke Syekh Ibrahim itu dari Syekh Yasin. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak ya. Selengkapnya ada di buku sini. Ulama-ulama siapa yang perlu kita tawassul ada di sini di halaman 170-an ya. Tawasulannya itu ada. Halaman 62 di sini. Baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Fadhol. Ya, silahkan. Kalau yang buku yang sekarang dengan yang sebelumnya perbedaannya apa ya? Perbedaannya pertama ada pengantar dari Habib Jindan. Dulu waktu saya masih di Maroko, saya kontak siapa yang punya nomornya Habib Jindan. Akhirnya ada yang ngasih ya, santrinya, ajudannya lah istilahnya, tangan kanannya, namanya Ustadz Khadir. Saya dapat, ya Ustadz katanya ke saya, ternyata mungkin Ustadz Khadir lupa mungkin ya, sampai ada deadline harus cetak, ternyata belum ada kabar. Saya tanya berulang kali, udah mungkin beliau sibuk ya. Akhirnya saya cetak tanpa pengantar Habib Jindan. Setelah saya pulang 1 Oktober 2020, ternyata rumah saya dekat dengan Habib Jindan, sekitar 13 menit ya. Larangan dan Karangtengah itu jalan dekat. Akhirnya saya ngaji sama beliau, akhirnya minta dan dikasih, alhamdulillah. Jadi beliau bicara, direkam di WhatsApp, dikirim, kemudian saya ketik. Setelah saya ketik, saya kasih ke beliau ACC, akhirnya saya tulis. Ya, kemudian ada juga pengantar dari Gus Awis, Kiai Haji Dr. Afifuddin Dimyati, seorang hafidz Quran. Luar biasa beliau, hafidz Quran, ahli tafsir, banyak karyanya. Beliau tuh kalau ngarang buku pakai bahasa Arab. Yang nerbitin Mesir. Luar biasa. Oh, luar biasa beliau tuh. Ada tambahan. Kemudian yang tidak ada ya di buku sebelumnya itu ada orang, mohon maaf, Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah, tapi dia ngapalin sholat Nariyah. Orang awam lah ya. Itu beli buku saya, tapi dekat sama Habib Lutfi ya, karena punya channel bisa dekat dengan Habib Lutfi. Pernah nanya ke saya, Ustadz, sholawat Nariyahnya yang mana katanya? Kalau dulu kan yang lama langsung sejarahnya kan, Bapak kalau punya ya, itu langsung sejarahnya.
Ustaz, saya itu orang awam, saya itu bingung, yang mana yang mau dibaca katanya. Jadi dia saran yang di depan itu mestinya teksnya dulu. Kan nggak semua yang baca buku antum itu kan orang pinter. Saya kan orang awam. Nah ini itu masukan. Makanya yang pertama kalau di sini teksnya Arabnya, kemudian Latinnya, kemudian artinya. Ya kayak di lembaran tadi itu, mana lembaran tadi itu? Ya itu jatuh. Ya kayak seperti inilah. Nah ini kan ya dibikin sama Mas Arif ini ya. Jadi Arabnya, Latinnya, baru terjemahnya. Itu yang jadi beberapa masukan dari jamaah itu saya tampung di sini. Jadi saya revisi gitu. Ya. Kemudian ada lagi nama-nama sholat nariyah. Nama sholat nariyah itu ada 7. Itu dia sebelumnya nggak ada. Nah, di sini saya sebutkan kan nama-nama sholat nariyah. Ada taziyah, kamilah, tafrijiyah, munfarijah, ada tafrijiyah qurtubiyah, ada lagi nama sholat nariyah yang paling panjang. Itu yang ngasih nama para wali Allah, ahlul asrar. Namanya para wali Allah ini ngasih nama sholat nariyah itu Miftah Kanzil Muhid, Miftah Al-Kanzil Muhid Linaili Muradil Abid. Itu nama sholat nariyah Pak, panjang. Ada yang bisa ngulangi? Dapat hadiah buku. Nah, itu saya sebutin di sini. Miftah itu kunci. Ya, key. La clé, kalau orang Prancis la clé. Clé itu key, kunci. Miftah Kanzil Muhid. Kanzil Muhid. Kanzi itu adalah simpanan yang berharga. Simpanan, tapi bukan isi simpanan Pak. Itu bahaya kalau itu. Simpanan berharga biasanya perhiasan ya, emas, permata. Biasanya berharga itu disimpan. Kanzul Muhid linaili muradil abid, untuk meraih mendapatkan keinginan, cita-cita, impian seorang hamba abid. Itu yang ngasih nama itu para ahlul asrar. Miftah Kanzul Muhid linaili abid. Dan beberapa tambahan lainnya Pak ya. Seperti kesalahpahaman, katanya Syekh Jumaah itu mengatakan yang ngarang Syekh Ahmad At-Tazi. Ya. Itu yang mengatakan muridnya Syekh Al-Hulwani. Ternyata Syekh Al-Hulwani ini salah ternyata. Syekh Jumaah nggak pernah mengatakan yang ngarang itu Syekh Ahmad At-Tazi. Karena beliau punya buku dikiran kecil. Itu yang ngasih tahu teman saya di Mesir. Ya. Jadi salah satu dikirannya Syekh Al-Jumaah. Syekh Al-Jumaah itu tarikatnya Syadili cuma Siddiqiyah. Karena gurunya namanya Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, orang Maroko. Ya, beliau itu dikiranya itu Al-Adhkar As-Siddiqiyah As-Syadiliyah. Dia Syadili tapi Siddiqiyah. Nah, salah satu amalannya itu adalah sholat nariyah. Syekh Al-Jumaah itu. Syekh Al-Jumaah ini syekh besar di Al-Azhar sana di Kairo. Nah, itu mengatakan di footnote-nya pengarang sholat nariyah adalah Syekh Ibrahim At-Tazi. Jadi Syekh Hulwani itu muridnya Syekh Al-Jumaah itu sepertinya salah nukil seperti itu ya. Dan lain-lain sebagainya, ada beberapa ya revisi yang tidak ada di samping settingannya juga ya berbeda dengan sebelumnya. Thayyib. Itu menurut saya. Silahkan. Ya, ini pertanyaan dari ibu-ibu ini. Untuk jumlah 4044 tadi yang disebutkan sebaiknya cara melakukannya seperti apa? Mengingat jumlahnya yang cukup banyak, apakah bila dipecah-pecah bilangan tersebut diperkenankan? Jadi orang Maroko dan sekarang di dunia ya, itu kalau baca 4400 itu sekali duduk. Kalau sendirian dari Isya sampai subuh mungkin itu capek ya. Nah, caranya gimana? Caranya baca berjamaah. Seperti sekarang ini. Contohnya ada 100 orang. Jadi 4400 dibagi 100. Berarti jadi berapa itu per orangnya? 40-an ya, 40 sekian lah. Cepat itu. Kalau 40 mungkin cuma 40 menit selesai. Ya, cepat. Jadi kalau kita punya hajat, saya kemarin ada orang nelpon ke saya, seorang kiai di Pondok Cabe itu ya. Dia itu pengamal sholat nariyah, sudah sekitar 12 tahun ngamalin nariyah. Kalau dia itu sering dimintai oleh para pejabat kalau punya masalah itu baca sholat nariyah. Jadi dia ngundang teman-temannya, jamaahnya baca nariyah, yaitu 4.400 kali. Tapi dia selalu minta ke temannya yang pejabat itu kalau mau ya harus modal. Artinya
ya ngasih konsumsi lah, ngasih amplop lah. Masa orang duduk lama nggak dikasih apa-apa kan gitu. Dan itu kabul terus. Ada salah satu ceritanya orang nggak punya anak bisa jadi punya anak. Ada lagi orang mau ditangkap KPK. Dia nggak korupsi, cuma dia takut kena getahnya, takut dikejar KPK gitu. Akhirnya dia minta tolong ke seorang kiai itu di Pondok Cabe, ya. Ya itu tadi ya, modal. Jadi ngundang orang, dibacakan, alhamdulillah nggak jadi ditangkap sama KPK. Jadi ibu atau bapak bisa ya ngundang orang, ya, kemudian ke rumahnya baca yasin dulu atau baca tahlil dulu bentar, habis itu baca nariyahan, dibagi dengan orang semua jumlahnya itu. Ya. Insya Allah. Jadi yang mujarab itu, yang mujarab itu baca sekali duduk ya, 4.444 ya. Dibagi itu. Saya dulu sebelum lahir buku cetakan pertama ya, itu saya kumpulin keluarga ya, keluarga bapak, kemudian saudara, kemudian ipar gitu ya, duduk bareng baca. Ya. Di depannya ada media kacang gitu ya, atau jagung. Ya. Jumlahnya 4.400. Jadi yang selesai ngambil gitu, selesai ngambil. Saya niatnya waktu itu semoga buku ini lahir berkah. Alhamdulillah berkah. Saya diundang kemana-mana, alhamdulillah. Terakhir di Kalbar kemarin, minggu kemarin di Mempawah. Insya Allah mungkin ke depan ke Malaysia sama Singapura. Ya, mengamalkan, jadi sholat nariah itu ngamalin seluruh dunia Pak. Dan sudah mulai lama. Ini menunjukkan bahwasanya sholat nariah ini bukan sembarang sholawat. Karena tadi yang mengarang banyak para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu 44 tadi ya, dibaca sekali duduk. Cuma ada satu kiai di Situbondo namanya Kiai Khalil bin Asad Samsul Arifin, beliau penggerak sholat nariah. Boleh dicicil katanya. Jadi tidak harus satu majelis, boleh dicicil. Jadi ibu niat, saya duduk ini niat 44. Tapi misalnya duduk mungkin 500 contohnya. Nanti 500 besoknya boleh. Ya. Pokoknya nanti di akhir totalnya 4.400 itu boleh. Beliau yang membolehkan. Boleh. Lah, kalau dalam kitab Khazainul Asrar minimal sehari semalam kita baca 11. Ada yang mengatakan setelah sholat 11. Ada yang mengatakan lagi sehari semalam 41. Ini jumlah-jumlah yang ada di dalam kitab Khazainul Asrar ya. Saya nggak ngarang, saya cuma menukilkan saja dari para ulama. Kalau sudah terbiasa, kalau mau naik kelas lagi baca 100. Kalau 100 terbiasa, naik lagi jumlahnya para rasul 313. Ya, kalau ingin jadi orang wali itu baca 313. Likashfil asrar katanya. Ya romalam ya rohul akharun. Jadi bisa melihat apa yang tidak bisa jadi orang lain. Jadi kalau ingin jadi dukun Pak, dalam tanda kutip, orang pinter lah, bisa ngelihat itu baca 313. Bisa baca pikiran orang. Itu 313. Kalau mau jadi tadi orang pinter lah istilahnya. Kalau 313 sudah bisa, baca 1000. Ya. Kalau 1000 itu akan diberikan nikmat yang sifatnya sudah bukan materi lagi, sudah kesenangan batin ya. Seperti mungkin ingin melihat Rasulullah itu 1000 bacanya, didawamkan 1000 per hari. Nah, naik lagi yang paling topnya 4.444 itu ya. Itu sudah, itu top markotop namanya. Ya. Itu jumlahnya Bu ya. Nanti khasiatnya apa ada di sini ya, khasiatnya apa ya, bisa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain kalau ada yang bertanya. Di sini ada yang bertanya tadi. Ada. Ya Allah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ya, fadhol. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz di awal menyatakan bahwa selawat nariah ini
ada beberapa sebagian tak berapa ya asal usulnya bagaimana yang menyatakan bahwa sholawat naria ini bid'ah dan sebagainya. Jadi pertanyaan kami, asal usul dan bagaimana cerita awalnya itu sampai menyatakan bahwa sholawat naria ini bid'ah kita. Terima kasih. Iya, bagus pertanyaannya. Bid'ah itu ya sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh seseorang sebelumnya, ya. Inovasi lah kalau zaman sekarang itu. Bid'ah yang terlarang dalam agama itu adalah bid'ah yang tidak memiliki payung syariat. Jadi tidak ada dalil yang memayunginya. Istilahnya kalau bahasa hukum itu tidak ada payung hukumnya. Itu bid'ah. Nah, orang baca bikin maulidan contohnya. Zaman Rasul nggak ada maulid, bikin panggung manggil habaib itu nggak ada. Itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Kenapa? Masih ada payung hukumnya. Kenapa? Isinya apa isinya? Baca maulid, sirah nabawiyah, kemudian ada ceramah, ada santunan anak miskin, ada makan bersama, sedekah, bagus semuanya. Masing-masing ada dalilnya. Sholawat ada, taklim ada, dan seterusnya. Termasuk Al-Quran dikodifikasi ini kan bid'ah sebenarnya. Zaman Rasul nggak ada, Quran masih terpencar-pencar. Kemudian jadikan satu, itu bid'ah. Sayyidina Abu Bakar pertama nggak mau itu. Ketika sama Umar, kita harus mengkodifikasikan Al-Quran, menggabungkan Al-Quran jadi satu. Abu Bakar nggak mau, kenapa? Ini bid'ah. Rasulullah nggak pernah menyuruh Quran dijadikan satu. Tapi kemudian oleh Allah dibukakan hatinya menerima usulannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terima. Sayyidina Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua. Bid'ah huda, ya. Bid'ah yang huda, ya. Baru tapi dia huda, ya. Masih mendapatkan hidayah. Artinya ada payung hukumnya, masih bagus. Ada yang bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu seperti apa? Orang bilang nanti di surga itu ada tempat, ya, gak di surga gak neraka. Itu apa? Manzilah baina manzilatain. Nah, itu pikirannya Mu'tazilah itu. Nah, itu nggak benar ya. Atau ngadain apa? Ngadain maulid tapi isinya dangdutan. Nah, itu bid'ah, itu dolalah itu. Ya. Maulidan tapi ada dangdutannya. Nah, itu kemana itu? Itu dolalah itu ya. Kenapa? Ya udah jelas tadi itu ya. Pahanya kemana-mana, dadanya kemana-mana. Ya. Habis itu minum, mabuk, berantem, udah hancur udah. Itu namanya bid'ah dolalah. Nah, la ilaha illallah. Nah, bagaimana ceritanya sholawat naria ini bid'ah apa enggak? Ya. Kalau dikatakan bid'ah ya bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah huda. Kalau istilahnya Imam Syafi'i itu bid'atul huda. Karena Nabi ya salafus soleh ya tidak mengarang sholawat naria. Yang mengarang sholawat naria ini abad ke-9 ya, 866 Imam Syekh Ibrahim At-Tazi. Pertanyaannya selanjutnya, apakah boleh mengarang sholawat selain sholawat yang diajarkan Nabi? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada larangan Nabi ya bahwasanya tidak boleh berbikin sholawat. Gak ada. Nabi tidak pernah mengatakan la taktub, ya, la tusannif, la tu'allif sholatan siwa sholat allati allamtuka iya. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Tahu nggak artinya tadi? Gak tahu ya. Artinya jangan sampai kalian wahai sahabat mengarang selawat yang tidak saya ajarkan kepada kamu. Itu nggak ada hadis yang mengatakan seperti itu, nggak ada. Hadis yang ada itu ada sahabat datang ke Nabi, ya Nabi, Allah bersalawat, malaikat bersalawat padamu, Allah menyuruh kami bersalawat. Bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Bertanya, dikasih tahu sama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Itu salawat dalam rangka mengajari sahabat yang bertanya. Tapi kemudian Nabi gak bilang, awas jangan bikin salawat selain salawat ini ya. Gak ada itu. Gak ada. Gak ada adatul hasr, larangan gak ada. Bukti yang kedua apa? Para sahabat bikin salawat. Sayyidina Ali punya salawat, Ibnu Mas'ud punya salawat sendiri. Salawat Sayyidina Ali itu hampir mirip dengan salawat Fatih, cuma dibalik aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq. Kalau Sayyidina Ali itu
ya dibalik. Allahumma shalli Muhammad al-Fatih yang belakang diawalkan ya. Allahumma shalli Muhammad al-Fatih wal khatim lima sabaq wal fatih lima ughliq gitu. Sayyidina Ali itu panjang itu. Kemudian Imam Syafi'i punya salawat. Ketika menulis kitab Ar-Risalah di awal itu bikin salawat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, di bab salawat Imam Ghazali menukil riwayat. Ketika Imam Syafi'i wafat, ada seorang ulama mimpi Imam Syafi'i. Kemudian dia bertanya Imam Syafi'i, "Madza fa'ala bikallah?" Apa yang Allah lakukan, Allah perbuat kepada kamu? Imam Syafi'i menjawab, Allah mengampuni dosa-dosaku lantaran sholawat yang saya tulis di muqaddimah kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kitab tentang usul fiqh. Ya, pertama kali ulama yang bikin kitab usul fiqh itu Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah itu. Penemu kitab usul fiqh itu, yang membuat ilmu usul fiqh itu Imam Syafi'i. Gara-gara itu salawatnya itu kemudian Allah mengampuni dosa-dosa Imam Syafi'i. Salawatnya bacanya seperti ini. Sallallahu ala Muhammad ya. Adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu. Biasanya kayak baca yang biasa baca tahlil itu biasanya baca tahlil yang panjang. Itu ada Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika badrid duja atau syamsid duha nurul huda sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam adada ma dzakirun wa ghafala an dzikrihil. Itu salawatnya Imam Syafi'i itu. Ya, cek di kitab Ihya Ulumuddin itu bab salawat. Ya, jadi salawat itu boleh ya. Kalau antum bisa bahasa Arab, seorang wali contohnya, ya wali murid lah minimal ya. Bikin salawat sendiri. Masalahnya laku apa tidak, itu masalahnya. Ya. Laku apa tidak? Ada keramatnya enggak, itu masalahnya. Makanya saya bilang Sonaria ini keramat apa? Yang ngarang itu banyak wali, banyak tangan. Ada surat Fatih, ada surat apa lagi? Surat itu banyak. Ada sekitar 500.000 salawat. Yang kita kenal baru berapa? Mungkin 10 yang kita kenal. Ya. Salawat corona kemarin itu, salawat tibil kulub ya. Gimana bacanya? Allahumma sholli ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang lagi viral salawat Bushra, lagunya sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Lagunya sama cuma beda teksnya. Ada salawat apa lagi? Salawat Badar yang ngarang orang Indonesia itu, Kiai masyhur namanya. Salawat Badar itu apa? Salatullah salamullah
طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Untuk mengakhiri kajian kita, saya akan mengajarkan langgam nada sholawat naria versi Maroko. Versi Maroko ya. Ya, nanti kita tutup ya. Pertama kita baca yang versi Indonesia dulu. Ya, yang terkenal itu. Gimana? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi. Nah, sekarang versi Maroko saya baca satu dulu, dengerin, nanti bareng-bareng. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bersama Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim man taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu dibaca tengah malam enak gitu ya, kayak orang munajat ya, Masya Allah, adem. Nah, yang terakhir versi milenial. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu
به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Nah, itu diajari anak-anak kita ya. Daripada nyanyi dibanding-banding ke, mending itu aja diajarin ya. Yang viral banding-banding ke, baca itu ya. Anak-anak kecil seneng itu gitu, diajarin gitu. Ya, baca sholawat, adem ya. Insyaallah jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila sawa'il thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terakhir ya. Bersyukur sekali malam ini membahas sholawat nariyah. Saya teringat pada tahun 80-an kami punya seorang guru, Ibu Hajah Maimunah Ma'mun. Semoga beliau dilapangkan kuburnya, berada di sisi di antara orang-orang soleh. Amin ya Allah. Kami diajarkan dalam pengajian itu untuk menghafalkan sholawat nariyah ini. Dan saya waktu itu tentu dalam usia yang masih muda. Arif waktu itu baru berusia 7 tahun. Ibu masih muda kok. Ya, Mas Arif masih berusia 7 tahun. Saya menghafalkannya sambil menidurkan. Allah. Jadi alhamdulillah saya sudah berapa puluh tahun menghafalkan sholawat ini dan sudah merasakan banyak sekali karomahnya, banyak sekali manfaatnya, khususnya dalam keadaan-keadaan sulit, dalam keadaan-keadaan yang kita punya hajat yang sangat kita harapkan Allah mengijabah. Itu saja, Ustaz. Ini uminya Pak, ibunya Ustaz Arif ya. Siapa namanya? Saya Siti Inar. Siti? Siapa? Siti Inar. Ya, Siti Inar. Masya Allah. Inar. Jadi Ustazah Maimunah itulah yang mengajarkan kami untuk menghafal. Maimunah Maimunah Ma'mun ya. Suami beliau di Departemen Agama. Iya. Waktu itu tahun 80-an beliau mengajar dari rumah ke rumah. Jadi beliau tinggal di Cianjur, Ustaz. Setiap beliau akan mengajar kepada babu ini, beliau di dalam kendaraan terus membaca sholawat ini. Iya, baik. Dan banyak sekali manfaatnya. Kami murid-muridnya diminta untuk menghafalkannya dan saya ingat sekali saya hafalkan sambil menidurkan Arif. Ini karomahnya sekarang udah jadi. Karomahnya Sonaria ini sudah. Ustaz Arif yang undang saya. Jadi saya bersyukur malam ini terbuka, terpapar semuanya dari mana asal usulnya. Waktu itu kami hanya menghafal saja, Ya. menghafal dan diberi manfaat. Itu saja. Terima kasih. Saya bersyukur sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang bermanfaat itu murni dari Allah SWT. Ada salah kata itu murni dari saya dan dari setan, maafkan ya. Mohon maafkan ya. Masya Allah. Kalau manfaatnya menarikh itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Bisa dibaca di sini ada ya. Tadi sudah saya kasih ya 3 lagu itu. Versi yang terkenal, versi milenial, versi Maroko. Ada lagi satu. Ya, nanti kalau diundang lagi ya. Versi Madura. Langgam Madura ini, Pak siapa namanya ini? Orang Madura ini. Ada versi Madura Pak. Lagi saya cari-cari itu, saya pelajarin ya. Banyak versi Madura. Ada kok di YouTube tuh versi rock ada, versi orang punk itu ada, keras tuh. Macam-macam. Ada yang versi Jawa ada, versi Jawa kayak keroncong itu ada. Jadi orang keroncong, orang rock itu ngamalin nariyah gitu. Saking cintanya yo, subhanallah. Lah kalau banyaklah ya.
Itulah wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان